Ada yang sudah hadir hari ini? Sudah masuk semua ya? Apakah yang hadir ini semuanya dalam kondisi yang sehat? Sehat. Silakan kalian lihat ke kaki meja samping kiri dan kanan. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah boleh dibuang dulu. Ya. Baik. Sudah bersih ya? Kalau begitu saya ingin melihat apakah kalian semuanya hari ini sudah dalam keadaan rapi. Silakan berdiri dulu. Dan meja silakan boleh dimasukkan ya. Oke, semuanya sudah rapi. Silakan duduk. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Bagi Marun yang hari ini berdoa, silakan. Baik, terima kasih untuk Marun yang telah memimpin kita dalam doa. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita semuanya berdiri kembali lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya ingatkan kembali untuk kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, tolong nanti selama kegiatan pembelajaran kita indahkan kesepakatan kelas yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya ya. Saya pahami? Sebenarnya kita saling mengingat dan mengimplementasikan kesepakatan kelas tersebut. Sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengajak kalian untuk menonton film pendek yang bisa memberikan motivasi belajar bagi kalian ya. Nanti silakan kalian saksikan film pendeknya dulu.
kalian tangkap. Kalau tadi saya lihat ya, pertama nilainya itu 10 ya. Kemudian setelah dia berusaha belajar, berusaha dengan keras, kemudian dengan bantuan dan bimbingan dari ibu gurunya, akhirnya pada tes berikutnya dia mengalami peningkatan atau penurunan? Adanya peningkatan. Ini adalah pertanyaan tematik untuk mengawali kegiatan atau materi kita hari ini. Yang pertama, pernahkah kamu melihat iklan? Pernah lihat iklan? Pernah. Nah, di mana biasanya lihat iklan? Televisi. Ketika kalian apa? Nonton, misalnya nonton sinetron, tiba-tiba berhenti, ada iklan, berbagai macam iklan. Nah, itu biasa kalian melihatnya di situ. Kemudian selain di televisi, mungkin kalian melihat iklan yang dipasang di jalan raya ya. Misalnya iklan rokok, iklan sampo, iklan sabun, kemudian iklan yang disampaikan dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya iklan untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan iklan? Ada yang menjawab? Ya, silakan Lisandra. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat. Ada lagi yang menjawab? Iklan adalah sebuah sarana yang digunakan seseorang untuk menyampaikan informasi atau pesan, gitu ya. Baik itu barang maupun jasa, untuk melakukan supaya orang lain tahu ini produknya bagus, seperti itu. Kemudian misalnya iklan ini kan ada berbagai jenis. Misalnya ada iklan komersial. Kalau iklan komersial dia berkaitan dengan penjualan, itu iklan niaga. Kemudian kalau iklan non komersial dia berkaitan dengan informasi yang disampaikan yang harusnya kita lakukan. Misalnya di masa pandemi kemarin ada iklan atau ajakan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, itu juga contoh iklan. Hal yang disampaikan kepada orang lain untuk dilakukan. Itu ya. Kemudian kira-kira tujuan iklan apa? Ada yang menjawab? Ya. Untuk mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu yang disampaikan dalam iklan tersebut. Oke, untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu yang disampaikan dalam iklan. Dari sini mungkin ada lagi yang menjawab? Ya, Glenn. Iklan dapat digunakan untuk menarik minat dan meyakinkan pembaca atau penonton agar tertarik pada produk atau layanan yang dipamerkan, menyampaikan informasi dan menyiapkan berbagai tujuan lainnya. Baik, tujuan yang kedua bisa untuk menarik minat konsumen ya dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang tertentu. Mungkin ada lagi yang lain? Udah cukup ya? Dan itu adalah beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini saya ada sebuah iklan. Nah, nanti kalian perhatikan kira-kira iklan apa. Nah, itu ada dua contoh iklan yang saya tampilkan. Kira-kira itu iklan yang pertama tadi tentang mie, iklan
yang benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya, siswa atau peserta didik mampu membuat iklan berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, nanti kalian diharapkan bisa membuat iklan berdasarkan unsur-unsurnya, kemudian di dalam kelompok mempresentasikan yang depan. Unsur-unsurnya ya, nanti kalian silakan dibaca di bukunya apa saja unsur-unsur iklan. Nah, di sini ada iklan susu Yakult. Nah, ini susu ya. Kemudian yang kedua iklan apa nih? Ayo ke posyandu setiap bulan. Posyandu menjaga anak dan ibu tetap sehat. Kira-kira yang mengeluarkan iklan ini siapa? Dinas yang sampaikan di sini apa makna yang kalian tangkap ketika kalian melihat iklan ini? Ajakan untuk pergi ke tempat posyandu untuk ibu hamil dan anak-anak. Ini adalah unsur-unsur iklan. Yang pertama sumber, yang kedua yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, dan yang keenam adalah umpan balik. Nah, tugas kalian sekarang kalian silakan bergabung dalam kelompoknya. Kelompok satu dari sini ya, ini kelompok satu kemarin. Karena kita sudah dibagi kelompoknya kemarin ya. Ini kelompok satu tentang Happy Good Day. Kemudian kelompok 2 tentang sunlight. Ya, sunlight. Kemudian kelompok 3 tentang Tebotol Pastro. Ya. Kelompok 4 tentang ini, Milo. Oke, yang terakhir kelompok 5 tentang virus corona. Oke, silakan kalian cari apa itu sumber pesan, apa itu sumber iklan, apa itu pesan, apa itu media, penerima dan umpan balik. Kalian analisis LKPD yang kalian dapatkan itu, kemudian cari referensinya dari buku paket dari LKS, atau kalau ada gadget boleh buka gadgetnya ya, untuk bisa kalian menganalisis unsur tersebut. Sama-sama LKS-nya nanti kalau sudah selesai dibuka dengan kelompok yang kalian sudah tentukan. Masing-masing kelompok juga nanti yang membuat iklan ya. Kelompok itu membuat iklan berdasarkan iklan yang kalian analisis. Kalian buat iklan baru begitu. Sudah semua? Saya kalau udah ditentukan. Nah, sebentar ya. Saya tukar
unsur iklan dari hasil pekerjaan temannya. Kita istirahat sejenak, kita lakukan dulu teknik stop sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Silakan bukunya ditutup dulu, simpan di bawah meja ya, di lantai meja. Kita istirahat, melakukan teknik stop terlebih dahulu. Silakan nanti kalian ikuti dan dengan seksama irama ataupun apa yang disampaikan oleh video yang saya putarkan. Sekarang kita akan berlama dalam 4 hitungan dan menghapuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hapuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hapuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing. Sudah analisisnya? Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1. Nanti kelompok 1 silakan kalian menyampaikan hasil analisis kalian dari LKS yang kalian terima. Kalian sampaikan hasil analisis kalian dulu. Seterusnya yang kedua, kalian kasih tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok 2. Demikian juga nanti untuk kelompok 2, kalian menanggapi pekerjaan dari kelompok 1 setelah kalian menyampaikan hasil analisis terhadap iklan yang kalian kerjakan. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 5 tadi tidak ada kawan, jadi nanti kita analisis bersama. Oke, siap? Kelompok 1, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 1? menyampaikan menunjukkan dan berdasarkan yang pertama adalah produser D, yang kedua dan minumlah bukan D karena punya banyak variasi yang besar. Ketiga media cetak, masker dan baliho. 4 dan 5 masyarakat umum, anak muda, aktif. Yang kelima, efek untuk lainnya yang menerima strategi mengikuti titik. Yang keenam, tentang balik agar pembukaan ini
Hasil analisis kelompok 2 internet menurut kelompok kami itu iklan internet yang dikerjakan dari 2 lengkap dan benar. Ya, sudah? Silakan duduk kalau sudah. Baik, tadi itu analisis dari kelompok 1. Yang pertama dia menyampaikan hasil pekerjaan mereka terhadap analisis iklan Coffee Good Day. Kemudian yang kedua, komentar atau tanggapan terhadap analisis iklan yang dikerjakan kelompok 2. Kemudian pada kesempatan berikutnya saya persilakan untuk kelompok 2. Silakan Harun. Bidang. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan analisis untuk iklan Sunlight. Sumber produsen Sunlight. Misal produsen hujan piring, serahkan saja pada ahlinya. Sunlight. Media cetak, poster, baliho, penerimaan masyarakat umum, ibu rumah tangga. Efek mempengaruhi agar penerima pesan ini mencuci menggunakan Sunlight. Berbalik, agar penerima pesan ini membeli dan mencuci menggunakan. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk menyampaikan iklan yang tadi sudah dibuat. Mungkin ada yang mau request dulu, kelompok yang maju pertama saya persilakan. Tanpa pakai urutan. Baik, silakan untuk kelompok 4 tadi yang mau tampil pertama untuk menyampaikan iklannya. Pak ya. Rasa yang menunjukkan yang bikin semangat. Milo, minuman sehat, penuh energi dan tinggi kalsium. Milo bisa didapatkan di warung terdekat. Buruan, dapatkan sekarang. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik, kira-kira sudah mendengar unsur iklannya. Yang terakhir kita sampai pada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Untuk berkaitan dengan unsur-unsur iklan, apa saja unsur-unsur iklan? Pada dasarnya kita memuat unsur berikut. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, yang keenam pembalik. Baik, ada 6 ya, ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Baik, apa itu sumber? Apa? Sumber pemesan iklan, orang yang mengeluarkan iklan tersebut, yang disebut dengan sumber. Dari mana sumbernya? Oh, iklan ini dikeluarkan oleh dinas kesehatan, maksudnya sumbernya dinas kesehatan. Yang kedua tadi apa? Ya, pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah informasi yang ada di dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah media. Bagaimana ini media? Penjelasan dari media. Media yaitu Sarana yang digunakan. Yang berikutnya setelah
menjadi apa? Sasaran iklan ya. Nah, sini efek perubahan yang terjadi pada penerima pesan atau sasaran iklan. Itu efek adanya perubahan. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Apa itu umpan balik? Baik, tanggapan atau reaksi respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya pesan mempengaruhi khalayak atau pembaca sasaran untuk membeli produk, untuk melakukan sesuatu tindakan yang diiklankan. Nah, itu berkaitan dengan umpan balik. Kira-kira untuk hari ini materi kita bisa dipahami tentang unsur-unsur iklan yang sudah kalian analisis. Baik, untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari dulu tentang karya ilmiah ya. Tentang karya ilmiah kalian pelajari di pertemuan yang akan datang. Saya akan mempelajari karya ilmiah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, tolong kalian refleksikan kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa. Boleh kalian gambarkan perasaan kalian dengan gaya yang kalian rasakan. Bagaimana sih perasaan kalian selama di pembelajaran ini? Boleh kalian ekspresikan dengan gaya. Nanti saya hitung mulai dari 3 sampai di 1. Silakan kalian melakukan ekspresi masing-masing. Siap? Ya. 2, 1. Oke. Dari ekspresi yang kalian keluarkan, saya melihat sebagian besar dari kalian oke, silakan diinstruksikan ya. Bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran hari ini boleh dikatakan menyenangkan dan bisa berjalan dengan baik. Kita mengakhiri kegiatan hari ini. Saya minta satu orang kita dalam doa. Saya minta Pastor Glenn kita dalam doa. Teman-teman, di pelajaran kita hari ini saya akan berdoa menurut agama dan seperti yang kita pahami berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu pada ini di mana kami semua dapat melakukan pembelajaran kami dengan lancar dari awal sampai berakhir. Dan kami ingin mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini dengan hubungan kami ke kami. Baik,